Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, baik yang sedang berada di studio maupun pemirsa yang sedang menyaksikan dari rumah atau dimanapun berada. Semoga selalu dalam rahmat, keberkahan, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini pada kesempatan yang berharga ini, biasanya kan kita kalau di video-video Setida tuh teman-teman ada dokumenter, ada film pendek, ada juga wawancara. Nah, namun pada kali ini kita mengadakan podcast perdana Setida Darul Muslihin. Apa temanya? Yaitu urgensi bahasa Inggris untuk mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Nah, kita sudah mengundang narasumber yang sangat tepat teman-teman. Dosen kita sendiri, S1 S2 beliau dari jurusan bahasa Inggris juga, yaitu Ustadz Lukman Junaidi SSMPD. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Nah, beliau ini teman-teman dulunya pesantren di Darun Najah Jakarta atau Bogor? Bogor ya. Darun Najah Bogor, kemudian lulus dari sana melanjutkan studi S1-nya pendidikan bahasa Inggris di Universitas Diponegoro Semarang ya Ustaz. Kemudian S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kalau boleh tahu, selama antum di Bandung itu tinggalnya di mana sih? Oh, sama di Bandung tinggal di kos-kosan di daerah KPAD. KPAD itu dekat sama Agim Ya, kita mungkin 300 meter lah dari 300 meter. Kan bisa sambil jogging gitu teman-teman. Kalau sholat Jumat di Agim saja. Nah, untuk itu apa aja sih yang akan kita bahas pada podcast perdana ini teman-teman? Terus disimak ya, jangan bosan karena ini perdana kita mengadakan podcast. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Ustaz dari kami, apa yang menjadi motivasi Ustadz menekuni pendidikan bahasa Inggris ini dari S1 sampai S2? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita ingin berbagi tentang pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi pas dulu kita keluar dari pesantren sekitar tahun 2000 itu memang masih jarang. Artinya yang fokus ya bahasa Inggris jarang. Makanya ketika itu ya karena masih jarang kita masuk. Terus orang udah banyak, banyak sekali yang lulus S1 bahasa Inggris gitu. Jadi karena masih jarang, kemudian ketika itu kita biasa di bahasa Arab terus gitu ya, tiap hari belajar bahasa Arab. Ya pengen aja gitu belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak ada alasan khusus lah. Pokoknya ketika itu ya ngalir aja lah gitu ya. Ngalir seperti itu. Itu selama kuliah apa ada hambatan, kesulitan dalam pembelajaran? Oh iya, yang menarik ketika kami dulu di Fakultas Sastra Inggris di Undip itu memang ijazah kami itu kan madrasah. Betul. Kami nggak bilang pesantren ya, cuman kelihatan ijazahnya itu madrasah, yang lainnya itu SMA, SMK gitu. Jadi itu menjadi temuan buat mereka ini sebelumnya nggak ada gitu. Pertama kali di Undip itu kata dosennya sih nggak tahu ya. Yang ini anak madrasah nih. Jadi sering kalau saya masuk anak madrasah gitu. Jadi karena waktu itu masih jarang ya. Rata-rata Undip itu ya pakai SMA yang masuk gitu. Dari madrasah masuk sana itu dianggapnya jarang lah. Walaupun setelah itu banyak pada masa banyak. Gitu. Jadi kendala sih tidak ada yang besar ya, biasa saja kita mengikuti pembelajaran. Karena S1 itu kan bahasa Inggris dasar ya. Bahasa Inggrisnya masih seputar ya bahasa Inggris fokus lah. Ya. Ada drama bahasa Inggris, ada kemudian pembelajaran sastra, puisi segala macam itu. Kemudian ada yang teknis ya, speaking, reading, writing itu level 1, level 2, level 3 itu. Jadi masih relatif sederhana. Ya. Kendala itu di level S2, karena S2 itu memang sebenarnya bukan bahasa Inggris ya. Dia itu pembelajaran bahasa linguistik tapi menggunakan referensi banyak dari bahasa Inggris. Jadi linguistik itu.
belajar bahasa sebenarnya. Jadi bahasa magister pendidikan bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi itu fokusnya ketika itu memang pembelajaran bahasa secara umum, tetapi referensi yang dipakai itu bahasa Inggris. Jadi kita belajar psikolinguistik, ada discourse analisis segala macam itu yang ujung-ujungnya romantik gitu. Cuma memang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita kendala lah, kita kendala kalau yang S2 itu. Jadi agak ya berat lah. Teman kita ada 7 orang yang di DO. Ada 7 orang sih. 7 orang dari sebuah pesantren, kita nggak sebut namanya ya. Karena pesantren itu ada kendala itu kita membiasakan anak untuk buka mulut gitu. Walaupun salah. Sebenarnya konsep seperti itu tuh kurang tepat. Mestinya itu dipastikan benar dulu baru terus-menerus gitu. Jadi kalau salah diulang-ulang itu nanti dalam bahasa Inggris ada istilahnya fossilized mistake. Kesalahan yang udah fosil, yang bisa dirubah. Jadi ketika levelnya udah S2, dia kesalahan dasarnya terus-terus gitu nggak ditolerir. Di DO 7 orang waktu itu dari pesantren semua. Pesantren modern. Ya. Nah selanjutnya nih Ustaz, bicara bahasa Inggris, kita ini kan mahasiswa KPI ya Ustaz, fakultasnya dakwah, artinya kemungkinan besar nanti kalau kita lulus nih banyak yang menjadi dai di masjid, ataupun di majelis-majelis taklim. Nah seberapa penting di bahasa Inggris ini bagi seorang dai Ustaz? Ya, untuk seorang dai itu memang bahasa Inggris itu tidak bisa dikatakan tidak penting ya. Tentu penting, hanya memang kepentingannya mungkin tidak sebesar mereka yang berkepentingan bekerja di luar negeri ya, seperti itu. Nah, untuk di S3 ini kan kita ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, dan seterusnya. Untuk itu kita pakai yang bahasa Inggris apa? Punya English for Islamic Studies ya. Jamal Darus ini di IAIN juga biasa. Jadi minimalnya itu kita sudah bisa memahami istilah-istilah keagamaan dan bahasa Inggris. Jadi takwa itu artinya apa, sholat salam apa, gitu. Kemudian iman itu biasanya pakai apa, sholat itu pakai apa. Itu ya yang wacana-wacana dalam bahasa-bahasa dakwah. Ketika nanti menerangkan tentang dakwah itu tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu jauh lah. Jadi istilah-istilah agama itu kita minimalnya paham. Ya, seperti itu. Boleh saya lihatkan ke pemirsa yang bukunya dan legend. Teman-teman di studio bisa melihat ya, beliau membawa sebuah buku yaitu judulnya English for Islamic Studies. Nah, teman-teman pemirsa di rumah juga bisa nanti kalau butuh referensi bisa membeli buku ini karya Dr. Jamaluddin Darwis MA ya. Kalau dari zaman dulu lah, zaman saya masih YN itu bukunya seperti ini. Jadi pembelajaran bahasa Inggris untuk jurusan-jurusan Islam, apakah itu syariah, muamalah, tarbiyah, ataukah kita KPI itu biasanya dicukupkan dengan ini ya. Sekarang banyak yang lain, tapi ini yang legend ini, yang paling ya udah banyak yang tahu kalau ini familiar. Karena kan dalamnya itu banyak memperkenalkan tentang istilah-istilah Islam. Nah selanjutnya nih Ustaz, kalau bagi kita yang awam dan yang sudah punya basic latar belakang di pesantren modern tentu berbeda ya Ustaz. Nah pertama dulu nih Ustaz, kalau yang awam itu langkah-langkahnya belajar bahasa Inggris mulai dari mana dulu Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang sering kali diajukan ya, yang klasik lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau nggak hanya bahasa Inggris sebenarnya, kami semua bahasa itu pembelajarannya itu kita mengikuti yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha, summa 'arrafahum 'alal malaikah. Jadi memang ilmu pengetahuan yang pertama kali diajarkan kepada manusia itu Nabi Adam itu adalah ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa yang pertama kali diajarkan adalah isim gitu. Kalau dalam bahasa isim itu kira-kira noun ya, noun atau benda ya, noun. Jadi nanti kalau kita belajar di awal-awal ya ada part of sentence atau part of speech atau word class gitu ya. Jadi jenis-jenis
kata yang nanti membentuk kalimat itu level pertama pasti 6. Level pertama pasti 6. Pasti 6. Jadi intinya gini, mengawali belajar bahasa itu memang memperbanyak pengetahuan tentang kosakata atau khusus kata benda sekitar kita lah. Ya. Ini sailing, ya, apa? That is window, ya. This is floor, this is table, artificial flower, ya. Jadi sekitar kita itu kita kepo dulu, ya. Yang sekitar kita yang kita lihat itu kita tahu dulu gitu. Jadi kita kepo itu jadi bakal jadi tahu saja dari berawal dari kepo. Jadi kepo, ya. Kemudian nanti level keduanya adalah disebutkan kalau di ini dalam 4 aspek itu kan non pronoun. Pronoun itu domir lah. Anak teman-teman dia anak nahnu kan gitu ya. Jadi kan itu gampang sekali kan. Jadi nanti biasa menggantikan kata benda itu dengan I, you gitu kan, he, she, it kan gitu ya. Tapi kan nanti kalau objek beda lagi gitu kan. Kemudian nanti ada adjektif, kata sifat, kemudian ada verb, kata kerja segala macam gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Ya, verb dia. Ya, verb, kata kerja fiil ya. Ada. Jadi levelnya non, pronoun, adjektif, kemudian verb, kata kerja. Verb itu kata keterangan, ya. Ini yang 5 yang inti di situ tuh. Jadi kita banyak tahu nih kata-kata ini. Jadi ini semakin banyak kosakata, semakin bisa kita bahasa Inggris. Adapun nanti grammar itu sambil jalan. Sambil jalan nanti ngerti sendiri lah. Ngerti sendiri gitu. Ya seperti itu kira-kira memperbanyak hazanah kosakata. Itu bahasa apa saja dari bahasa Inggris itu. Ya, seperti itu. Istilah dasarnya ada di dalam Al-Quran ternyata gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau bahasa Arab tuh kan kita ada namanya fusha dan amiyah yang saat ini bahasa baku itu. Kalau bahasa baku kan kita mudah memahami ya saat ini. Kalau amiyah kan kita mesti sering mendengarkan, mesti sering praktek di negara-negara tertentu seperti Maroko, Mesir kan amiyahnya beda gitu. Nah kalau untuk bahasa Inggris sendiri, apa ada fusha dan amiyahnya? Tidak ada. Jadi itu kita kenalnya Amerika Inggris, ada British English yang lebih medok ya, gitu ya. Apa saja lebih medok ya, kayak Harry Potter dan sebagainya ya, American English. Tapi kita sebenarnya lebih condongnya itu kalau Indonesia kan ke American English. Bahasa Inggris yang memang standar media inilah CNN gitu kan. Ya kan. Tapi kalau yang Inggris memang berat, aksinya berat gitu, dan banyak yang sengal ya. Ada nada-nada yang nggak natural kalau Indonesia itu ya. Jadi nggak ada lah yang apa yang ini ada formal gitu ya. Paling itu apa misalnya kalau yang formal kan untuk kunci main pakainya mood gitu ya, kayak gitu kan apa my borrow book gitu kan. Kalau yang istilahnya non formal ya, kalau formal biuman atau borrow book gitu, seperti itu sopan santun aja, tapi bukan kaitannya fusha dengan amiyah beda, konteksnya beda. Itu kalau konteksnya itu lebih halus, lebih santun, tapi tidak sama dengan amiyah dan fusha yang sangat lebih singkat kan gitu biasanya. Jadi dalam bahasa ini nggak ada fusha amiyah, tetapi ada bentuk lain, ya. Halus dan tidak halus, ya, formal dan tidak formal gitu. Dan beda sama sekali dengan fusha dan amiyah. Lebih sederhana mungkin ya. Nah, kebanyakan yang kita pakai berarti American English. American English. Masuk di kampus kita tidak juga. Iya. Ke sana. Nah, luar biasa teman-teman, tidak terasa sudah mendekati 15 menit kita bincang-bincang pada podcast perdana kali ini. Dapat kita tarik kesimpulan yaitu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menekuni bahasa Inggris ini secara perlahan, step by step, dari yang awam sampai menjadi ahli. Itu diawali dengan kepo ya Ustaz. Dengan hal-hal sekitar kita seperti ada book, table, window, dan lain-lain, dan kemudian dibiasakan untuk mempraktekannya ya Ustaz. Nah, setelah kepo kemudian kita mengetahui kosakata sekeliling kita, kemudian praktek, dan akhirnya kita sudah terbiasa gitu, dan grammar tersebut mengikuti ya Ustaz. Dan sekarang kita dimudahkan ya dengan banyaknya media ya. Jadi anak-anak SMA sekarang itu bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada kita yang ngajar kan gitu. Ya, media gini lah kita sekarang ini untuk media-media sosial aja
kita sangat familiar dengan lagu-lagu bahasa Inggris sekarang ya, anak-anak muda sekarang lebih sangat familiar dengan lagu-lagu bahasa Inggris, dan itu ujung-ujungnya kayak kita ngapalin mafhudat atau qiraah rasyid ya. Ya kita nggak bahas masalah fikih lagu ya, tidak lagi dari syair-syairnya misalnya ya. Rata-rata kan pada hafal lagu-lagu Jamiah Hussein. Kalau anak-anak santri Betul ya. Itu bahasa Inggrisnya bagus sekali, dan itu kayak saya kode kasidah. Kalau kita di pesantren itu kan untuk mempercepat ya penguasaan kita sama kosakata itu kan. Ya kira kasidah kita. Kalau Muhammad dengan Firosi besar, Asmal Al-Qul, Daun Mubarak Jasa, kira Esafir Esatul Hafir besar gitu ya. Dan bagus sekali disurvey di pesantren itu. Kita belajar mutolak, kita belajar mafhudat segala macam. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang itu lagu, anak-anak SMA lagu Alan Walker ya kita harap pesantren nggak ngerti lah. Itu syairnya bagus ya kalau artinya, maksudnya kalau filosofinya ya itu banyak kontroversi lah, tapi standar bahasanya bagus kan ya. Dan yang lain-lainnya katanya artinya memang potensi mereka untuk lebih cepat bisa bahasa Inggris sekarang besar ya. Karena media yang berkembang yang kalau tinggal di kota dia dekat dengan media, bahkan di daerah juga kalau dia dekat dengan media lebih cepat. Saya kemarin 2 tahun ngajar bahasa Inggris di Bogor ya, kebetulan anak-anak Jakarta, Bekasi segala macam. Mereka sangat bagus bahasa Inggris, sangat bagus. Jadi kita ketika di kelas-kelas itu, ya udah presentasi kan, speak English better than the teacher gitu. Ya zaman sekarang mereka bagus sekali bahasa Inggris. Jadi saya tinggal mengomentari aja ya, mengomentari saya sama ya. Di lomba aja, gitu. Ya, itu alhamdulillah. Pemirsa dan teman-teman di studio semua, cukup asik ya, akan sangat asik bincang-bincang kita kali ini mengenai bahasa Inggris. Nah selanjutnya nih teman-teman, setelah mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa mempraktekkan, mengamalkan tips-tipsnya gitu, supaya nanti kalau jadi dai tidak hanya bahasa Arab Indonesia yang dikuasai, tapi juga bahasa Inggris gitu ya. Nah, terima kasih Ustaz atas waktunya, jazakumullah ahsanal jaza telah mau diundang ke tempat podcast studio kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya Ustaz ya. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.